Masih ingat tipenya? Tipenya dia agak buat susun belajar itu agak suka seni, suka otak-atik apa itu ya? mainan. Intuiting ya, dihafalkan putranya intuiting, dan nanti penangannya gimana saat jadi terus sehingga kita tahu sifat anaknya, bakatnya apa tahu, kemudian pola asuhnya tahu ya caranya ya. Perkembangannya gimana Bu, Mas Salindra? Terus itu buat main-mainan pakai Lego itu, masih buat mobil, buat cakruk, buat nopo mainan, tapi agak disuruh belajar itu agak sulit. Gimana? Coba gini, bentar ya. Mainan diselingi belajar, agak dipaksa dulu Bu. Ayo Mas belajar 10 menit ya selama-lama. Habis itu mainan. Mainannya baru 5 menit, maksimal 10 menit. Atau mungkin kalau dia masih sulit banget ya 10 menit belajar, 10 menit mainan. Selang-seling terus. Jadi belajar bagi dia kan beban ya, tidak enak ya. Sedangkan mainan yang mengandung strategi dia bahagia, itu hak dia. Ini sering, ini beban, ini senang-senang, ini beban, senang-senang, akhirnya kan mau. Itu perlu dicoba Bu. Tapi kalau mainan dulu, Ibu nanti baru belajar, biasanya alasan terus nggak belajar. Betul nggak? Bentar Bu, nanti Bu, ini main sepeda dulu. Malam tidur. Lah ya habis sepeda jajan dulu terus, dia nawar terus sampai pagi. Pagi nggak belajar. Maka dipaksa dulu aja. Belajar 10 menit, mainan 10 menit terus dengan kontrol terus, Ibu kontrol terus. Bentar ya, saya belajar. Kemudian Ibu juga harus suka cerita. Banyak cerita. Ya dia tuh yang minta cerita. Zaman dulu-dulu gitu kan. Iya Bu, nanti kalau zaman dulu-dulu itu nanti dia sukanya kalau sekolah jurusannya sejarah nanti. Masa lalu kan diceritakan itu apa? Kan diambil hikmahnya. Dia paling suka itu, dan itu merupakan kalimat inspiratif, mengandung masa depan, mengandung tantangan, mengandung hikmah. Hikmah diambil dari mana? Dari kisah masa lalu, dari sejarah, dari kisah Rasulullah dan seterusnya. Dia suka sekali. Maka itu adalah untuk sebagai senjata dia untuk merancang masa depan itu dengan melihat sejarah. Maka nanti kalau sekolah biasanya dia termasuk suka jurusan sejarah. Minta cerita gitu. Ibu gimana, bisa cerita gak? Pamit diceritain yen mbok bae yen ngoten nggih kula critake ngoten. Ya pakai YouTube aja Bu, misalnya dia sulit sholat mudah enggak? Masih sulit. Lah ya, misalnya Ibu klik di Google, di YouTube ya, YouTube klik. Kalau kamu tanya ke orang yang sudah biasa buka HP, klik YouTube, Ibu ketik cerita inspiratif agar anak mau sholat tepat waktu, klik, atau cerita inspiratif sholat tepat waktu gitu. Klik nanti keluar banyak itu video-video itu. Nah itu Ibu lihat, kalau Ibu kesulitan menceritakan kembali, dia langsung lihat videonya aja. Tapi kalau Ibu mampu menyerap, itu yang cerita. Mau tidur ceritakan 1, 2, terus. Nanti kalau cerita Ibu sudah banyak, misalnya sehari Ibu cerita 10 kali, nanti kita kasih secara matematika angka gini, plus 10. Kalau anak sudah plus 10 gini, dikasih banyak cerita, dia disuruh to the point gampang, bisa mau. Tapi kalau nggak plus, ngeyel biasanya. Kalau disuruh to the point kan dia kan tidak suka, ya. Minus, kalau kita jumlahkan 10 minus 1 masih 9, masih plus 9, jadi dia nanti masih bisa. Maka berapa anak yang saya konseling melalui orang tuanya, ya anaknya disuruh-suruh mau Bu, intuitif. To the point, nyampe tajwid hafal lagi dengan tajwid yang tinggi. Kenapa? Karena cerita dari orang tuanya mencukupi, terus salurkan bakat yang lain ya, misalnya dia minta mainan dan seterusnya itu dipenuhi sehingga plus terus itu ya. Kalau plus dia disuruh to the point kan minus karena dia nggak suka, masih plus hasilnya 10 min 1 masih 9. Tapi kalau Ibu
tidak pernah cerita atau jarang cerita karena memang nggak punya bahan atau malas cerita, itu nanti putranya disuruh to the point agak sulit. Ya, sulit ya. Yang itu yang bangun pagi sudah nyentang terus? Nggih anu. Napa niku agak bangunnya agak Sulit ya? nggih. Kalau cium tangan mau? Kadang-kadang nggih anu pun tangi kiambak ngoten mboten digugah pun tangi Kalau kiambak. pas ya, pas dia semangat itu mau ya. Kalau cium tangan? Nggih Mau? sering nggih tapi Mau ya? nggih agak lupa. Kalau berdoa sebelum sudah tidur? Nggih, kurun. Mau? Nggih. Tapi masih dibilangin berdoa dulu ngoten lebih Belum mandiri ya? Biasanya sosok niku lek berdoa buruk urung lek ngoten terus bareng anu nggih. Sampai udah gitu terus ngoten. Tapi kadang-kadang ya diajari dulu. Iya. Ada pertanyaan Bu? Mudah yang kakaknya ya? Kakaknya kan thinking ya? Iya, kakaknya anu Yang akuntansi itu? nggih, Kecilnya mudah itu? nggih. Karena thinking. Kalau thinking kan mudah itu. Ya sudah, PR Ibu itu tadi. Belajar selingi mainan. Itu pertama. Kedua, Ibu sering cerita, cari cerita di YouTube. Nanti kalau udah sering cerita, dia suka banget sama Ibu, nanti baru disuruh untuk poin kayak sholat itu dia jadi mudah, ya, jadi mengikuti. Tapi kalau anak masih membacanya belum anu tuh gimana? Belum lancar? Nggih, anu didikte belum agak sulit. Jadi Menulis sama membaca yang belum bisa? Ya baca sama menulis. Oh gitu ya? Nggih, kalau satu-satu bisa, tapi kalau masih panjang, masih tulisan panjang belum bisa. Tapi diajari di rumah itu kok agak gimana kok sampai Ya diajari tetap sebisanya Ibu, cuma sambil belajar baca tulis diselingi seni tadi itu. Nanti kalau gila Bu, baca tidak bisa, udah istirahat dulu, kamu mainan dulu. Habis mainan otaknya fresh, kembali segar, diulangi lagi, dicoba lagi. Lama-lama kan bisa. Tapi kalau dia tidak beri kesempatan untuk bermain yang mengandung seni tadi, hanya dipaksa-paksa untuk latihan membaca menulis, biasanya udah jenuh dia. Kalau sudah jenuh ya mogok, nggak mau belajar. nggih mogok. Iya. Cukup dulu Bu. Nggih. Iya. Gitu ya, PR-nya jangan lupa. Pokoknya cerita, terus belajar selingi penyalur bakat seni ya, mainan yang mengandung seninya. Iya, monggo. Terima kasih. Iya, sama-sama.